Hai, jumpa lagi di Binars Project. Bersama Raisya dan Audi. Kali ini kita akan membahas tentang negara-negara yang pernah menjajah Indonesia sebelum merdeka. Indonesia dikenal sebagai tanah yang kaya akan rempah-rempah. Benar Raisya, seperti cengkeh dan pala ini yang punya sejarah panjang. Mari kita lihat lebih dekat kekayaan Nusantara ini. Bangsa asing datang melalui jalur laut untuk mencari kekayaan ini. Lihat di layar, kapal-kapal itu muncul dari kabut. Ya, mereka berlayar jauh, panjang, dan bersejarah. Portugis menjadi bangsa Eropa pertama yang datang ke Nusantara. Kapal-kapal itu mendekat ke pantai. Ombaknya besar, tapi mereka berlayar terus. Mereka menguasai Maluku sebagai pusat rempah-rempah. Spanyol datang dengan tujuan yang sama. Lihat layar ini, dua kapal dari Spanyol. Mereka berlayar berlawanan arah, tapi dengan ambisi yang bertabrakan. Namun Spanyol harus meninggalkan wilayah ini setelah perjanjian. Setelah perjanjian itu, wilayahnya dibagi dua seperti di peta. Itu awal dari perubahan besar. Belanda datang melalui VOC dan mulai menguasai perdagangan. Wah, kapal-kapal besar itu milik VOC ya? Benar sekali, mereka kuasai jalur rempah-rempah di Nusantara. VOC memiliki kekuasaan seperti negara sendiri. Mereka punya tentara, benteng, dan meriam sendiri. Itu menunjukkan betapa kuatnya mereka dulu. Seru sekali! Rakyat dipaksa bekerja demi kepentingan penjajah. Mereka bekerja tanpa henti, tanpa pilihan. Kondisi kerja sangat berat dan tidak manusiawi. Penjajahan Belanda berlangsung sangat lama. Ya, dari abad ke-17 sampai pertengahan abad ke-20. Lihat timeline di layar, tahun berganti cepat. Itu menginspirasi kita hari ini. Betul sekali. Prancis mengambil alih saat Belanda dikuasai Napoleon. Lihat bagaimana Napoleon memperluas kekuasaannya di Eropa. Dan ini berdampak besar pada koloni Belanda di Indonesia. Daendels membangun jalan panjang di Pulau Jawa. Benar Aisyah, jalan ini membentang dari Anyer hingga Panarukan. Proyek besar ini menghubungkan banyak daerah di Jawa. Luar biasa tentang sejarah kita. Setelah masa kekuasaan Prancis, Inggris mengambil alih wilayah Nusantara di bawah kepemimpinan Thomas Stamford Raffles. Di bawah Raffles, beberapa perubahan mulai dilakukan. Ya, seperti pembaruan pajak dan pendidikan. Dia juga memetakan wilayah untuk perdagangan. Perubahan besar di masa itu. Namun, kekuasaan Inggris tidak berlangsung lama. Indonesia kembali jatuh ke tangan Belanda. Dan masa penjajahan kembali berlanjut. Kemudian Jepang datang pada masa Perang Dunia Kedua. Mereka berhasil mengalahkan Belanda dan mengambil alih Indonesia. Namun, kedatangan Jepang membawa masa yang lebih keras. Rakyat mengalami penderitaan melalui kerja paksa dan kekurangan. Mereka dipaksa bekerja tanpa henti, tanpa cukup makan dan istirahat. Kondisi sangat suram, banyak yang jatuh sakit dan meninggal. Namun dari penderitaan itu, muncul semangat untuk merdeka. Indonesia akhirnya merdeka. Sejarah ini harus selalu kita ingat.